Dengan cepat, kita buka halaman 159. Saudara, ketika saya merenungkan kemarin, ini sangat penting, ya. Saya mau mengulas karena kalau kita tidak mengerti eskatologi, maka yang terjadi kita akan menjadi kabur, ya. Doa-doa kita tidak tepat. Sebagaimana tadi saya berdoa untuk Israel. Saudara, berdoa untuk bangsa Israel harus tepat. Kita bukan berdoa menurut situasi, tapi berdoa sesuai perjanjian. Ya, kita tidak perlu merasa bersalah atau kita mendengar berita-berita di luar, tidak. Bagian kita bukan itu. Bagian gereja Tuhan sebagai imam. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara, keimaman ini menunjukkan pola yang ada di pada zaman perjanjian lama. Sebelum Tuhan Yesus datang, polanya adalah selalu ada Allah, ada imam. Imam ini yang dipakai oleh Tuhan untuk terus menjaga kaki dia. Karena di sanalah kehadiran Allah. Dan di mana imam itu sekarang, saudara? Imam itu adalah kita. Dan juga orang-orang Israel. Suku-suku di 12 suku yang percaya kepada Mesias hari ini. Itu Kristen yang ada di Israel. Itu asli Yahudi. Mereka inilah yang berdiri, saudara, sebagai imam. Dan ini memang dibutuhkan. Makanya kita harus bersyukur kalau hari ini ada terjadi peperangan. Ingat, imam selalu hadir membawa tabut Tuhan. Jadi saudara harus mengawal peperangan ini. Dan kita jangan terlalu alergi dengan kata perang. Sebab dari dulu peperangan harus dilewati oleh bangsa Israel. Karena bangsa ini adalah bangsa yang akan membuat semua orang percaya kepada Elohim, Bapa dari Tuhan Yesus. Sehingga orang Kristen harus tahu porsinya, harus tahu bagiannya, doanya harus tepat juga. Oke, saya berharap saudara mengerti sebagai imam, sehingga saudara tidak doa yang salah. Nah, nanti kita akan lihat di surat Roma, ya, dan juga di Wahyu 20 kita akan baca, karena di sanalah kita akan mengerti supaya kita tahu endingnya. Halaman 159 saudara melihat, ya, ada gambar 3 rumah. Sekali lagi, saya selalu mengajarkan rumah. Ya, tidak ada gambar lain, hanya rumah. Berbicara tentang rancangan Allah, keselamatan, itu selalu rumah. Oke? Ya. Dan rumah dibagi 3, ada proses. Proses itu adalah pada saat kejadian sampai dengan Pentakosta, itu proses. Pentakosta itu ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus turun. Maka rumah kediaman itu hasil. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti, rumah kediaman itu hasil. Karena Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang percaya. Nah, ini adalah rumah kemenangan. Kalau proses itu rumah kegagalan. Kegagalan karena di dalam kejadian 2 itu jatuhnya manusia berdosa. Dan disitulah kegagalan terjadi. Tapi Allah kita Allah yang sempurna. Dan dia ingin supaya semua manusia diselamatkan. Saudara pegang kata kunci ini. Saudara harus mencatat. Di dalam 1 Timotius 4. Ya, tolong Krisna dibuka. 1 Timotius 2 di ayat 1, 2, 3. Mungkin di ayat 4-nya.
Di sana dikatakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi Tuhan tidak pernah menetapkan orang binasa. Tuhan tidak pernah menakdirkan orang masuk neraka. Tidak ada. Karena neraka disediakan untuk setan. Saudara harus mengerti. Dan setan sedang bekerja keras menipu manusia. 1 Timotius 2:4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, thank you Devi. Perhatikan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Saudara harus pegang ini. Supaya saudara mengerti hati Tuhan. Dan bagaimana supaya semua orang diselamatkan, maka Allah memulai rencananya sejak kejadian. Saudara akan melihat semuanya. Saya memberikan saran kepada saudara. Saudara harus memperdalam itu yang namanya 5 Torah. Torah itu namanya kitab Taurat. Torah itu 5 kitab Musa. Ini kunci dari kitab suci. Dan inilah keimaman saudara. Maka itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 ini saudara. Ini jantungnya. Dan semua yang terjadi setelah 5 kitab Musa yang diterima dari Gunung Sinai inilah, yang lain itu adalah penerjemahan dan pelaksanaan dari semua yang ada. Oleh karena itu, hasil itu kita. Perhatikan, hasil itu kita. Yaitu rumah kemenangan. Saudara hari ini ada dalam rumah kemenangan. Tolong Krishna carikan Allah memanggil kita di dalam Kristus untuk hidup di jalan kemenangannya. Saudara harus mengerti kita ini ada dalam jalan kemenangan karena kita ada dalam rumah kemenangan. Siapakah yang memberi kemenangan? Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu harus tahu. Dan kemenangan itu dinyatakan oleh hadirnya Roh Kudus. Tuhan Yesus telah menang. Artinya Tuhan Yesus telah selesai membangun rumah kediaman. Bukan sekedar hanya menyelesaikan dosa. Ingat, nanti saya akan bikin khotbah secara khusus. Bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk sakit penyakit. Tuhan Yesus datang bukan untuk masalah kebutuhan ekonomi. Saya berharap Krishna bangun ya. Saya berharap Krishna bangun. Apakah Krishna ada? Ya, terima kasih Berliani. 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara, di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan perantaran kami. Jadi saudara adalah perantara dari Allah. Untuk menunjukkan jalan kemenangannya, yaitu di dalam siapa? Tuhan Yesus. Jadi saudara harus mengerti hal ini, makanya kenapa saya katakan ini rumah kemenangan. Tinggallah dalam rumah kemenangan. Karena akan terjadi saudara, perhatikan selanjutnya, ya, akan terjadi yang tidak bisa kita tolak. Itu pernyataan Rasul Paulus dalam surat Tesalonika. Tolong dibuka 1 Tesalonika 4 ayat 13.
Saudara harus mengerti ini dasar. Pengangkatan tidak bisa kita abaikan. Karena itu kunci untuk kita mengerti tentang eskatologi. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13 saya bacakan buat saudara. Kemarin saya sudah ajar saudara, tapi saya mau tekankan ini. Karena ini nanti akan saya bawa dalam khotbah juga ke depan. Karena saya ingin supaya saudara mengerti, supaya saudara menguasai. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, mau tidak mau saudara harus belajar eskatologi. Kalau soal ini keluar di ujian, saya akan tanya, jelaskan tentang akhir zaman. Maka saudara harus bisa menjelaskan ini. Kuncinya selalu ada dalam pengangkatan. Tanpa ada pengangkatan tidak ada akhir zaman. Nah, saudara harus mengerti. Maka itu kita harus punya pengharapan. Kalau saudara tidak mengerti orang yang meninggal itu bagaimana, dan ada banyak orang Kristen ceritanya dongeng. Banyak orang Kristen masih percaya orang meninggal 40 hari keliling-keliling. Oh, orang meninggal masih diajak, masa peti matinya dibawa keliling, ya. Oh, ini ditunjukkan loh, ini loh warungmu dulu, ini ya tempat kelahiranmu, ini yang kamu suka makan. Aneh saudara, bahkan orang Kristen menaruh Alkitab di dalam peti mati. Kok nggak sekalian radio atau HP, mungkin suatu waktu bisa WA kepada saudara. Aneh ya saudara, itu bukan sesuatu yang lucu saudara. Ketika saya melihat orang Kristen lah, mau level pendeta lah, mau level diaken, penatua, WL, pemuji, selalu papannya meninggal. Kenapa? Dikasih pakaian begitu banyak, dikasih Alkitab. Saudara tidak mengerti kenapa ada orang Kristen, karena dia tidak pernah mengenal Allah. Orang Kristen seperti ini, kita harus beda saudara. Baju-bajunya dimasukkan peti mati, ngapain? Harusnya kita ini pulang telanjang. Karena di dalam ibadah penghiburan orang Kristen kan gak boleh telanjang, ya dikasih pakaian. Dikasih jas kalau yang punya uang. Kalau yang nggak punya uang, jangan tiru-tiruan jas. Udah, dikemulin aja sarung nggak apa-apa. Tuhan Yesus saja dililit kain lenan, kain kafan. Kenapa kita selalu tidak pernah mengerti firman Tuhan? Dan saudara pikir ini hal yang biasa, bukan? Itu menyatakan bahwa Anda tidak mengenal Allah. Dan jangan-jangan saudara akan tertinggal. Ingat, catat, target orang Kristen tidak tertolak, tidak tertinggal. Pegang ini. Target orang Kristen tidak tertolak, tidak tertinggal. Orang yang masih melihara adat istiadat akan tertinggal dan tertolak. Saya tidak main-main saudara. Saya tidak main-main. Jangan Anda pikir itu biasa. Jangan Anda pikir itu hal lumrah. Nah, kembali saudara, 1 Tesalonika 4 supaya saudara tidak berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Perhatikan, mereka yang meninggal dalam Yesus. Dalam Yesusnya ini harus dikunci. Kemarin sudah saya jelaskan, dalam Yesus itu ada di Kolose 3 ayat 4. Hidup kita tersembunyi di dalam Kristus.
Hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Itu kuncinya di sana. Dan Yesus Kristus sebagai imam besar, agung, dan kita iman. Itu kuncinya. Jangan keluar dari situ, saudara. Nah, kembali. Ayat 15. Oh, sorry, yang 3, bukan yang 4. Kolose 3 ayat 3. Saudara hafalkan sendiri. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Perhatikan 1 Tesalonika 4 ini dasar eskatologi. Kita yang hidup, perhatikan, kita yang hidup artinya berbicara akhir zaman itu ada yang hidup, ada yang sudah mati. Betul? Yang sudah mati sejak zaman kejadian sampai hari ini itu ada orang-orang yang sudah mati. Nah, kita yang hidup, yang masih tinggal, perhatikan, sampai kapan tinggal kita? Hidup kita itu sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Ada orang yang telah meninggal sebelum Tuhan datang. Tapi kita yang hidup ini, kita menantikan kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi urutannya saudara harus tahu. Ya, Kristus itu yang pertama. Karena dia adalah satu-satunya yang pertama bangkit. Itu Kristus. Itu ayatnya ada, nggak usah dibuka. Ingat, ada urutan. Baru orang-orang yang telah meninggal dalam Kristus, ya, itu akan dibangkitkan. Setelah itu kita yang masih hidup, kita tidak dibangkitkan. Kita diangkat. Jadi saudara harus mengerti, ada yang dibangkitkan, ada yang diangkat. Kebangkitan ada dua. Kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Saudara, kebangkitan pertama itu untuk menerima mahkota, menerima upah, duduk bersama Tuhan sebagai imam. Kebangkitan kedua adalah penghakiman. Saudara, nanti saudara lihat apa yang saya jelaskan, karena kemarin ada bagian-bagian yang perlu saya tekankan supaya tidak gagal paham. Dan pagi hari ini saya selesaikan untuk supaya saudara mengerti, walaupun waktunya kan sampai 5:30. Nah, saudara harus perhatikan sekarang. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Ada sangkakala. Ya, saudara, ada 7 sangkakala. Ada 7 meterai. Saudara harus mengerti, sangkakala dibunyikan, ini yang terakhir. Apa yang terjadi ketika sangkakala dibunyikan? Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya. Tuhan Yesus di awan-awan, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus. Mati dalam Kristus jelas orang-orang yang berdiri sebagai imam. Yang lainnya, saudara, tidak akan bangkit. Nah, siapa yang mati dalam Kristus? 1, para nabi. 2, para rasul. 3, imam-imam Tuhan, orang Kristen yang melakukan tugas keimaman, dan para martir. Martir itu orang-orang yang dibunuh karena tidak menyangkal nama Yesus. Tapi syarat, orang-orang yang tidak menyangkal nama Yesus adalah orang-orang yang hidup bersih, hidup kudus, hidup suci, hidup beriman, dan orang ini melakukan keimaman. Kalau ada orang mati, dibunuh, entah oleh teroris apapun, tapi hidupnya berzina, kotor, dia bukan martir. Ingat, bukan martir. Itu kecelakaan. Anda bisa mengerti, itu kecelakaan. Itu apesnya dia. Tapi kalau sungguh-sungguh, saudara, martir itu orang hidup suci. Itu martir. Jadi Anda harus mengerti, tidak semua orang yang dibom, gereja mati harus martir. Tidak. Doa saja nggak pernah, ngerokok, minum-minum, ya, free sex,
istri 2, 3. Kemudian dia tugasnya misalkan, maaf, dia sebagai petugas keamanan. Tiba-tiba ada bom teroris dan dia mati. Dia bukan martir. Dia apes. Kecelakaan. Sama seperti orang mati, kecelakaan. Tapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa, ibadah sungguh-sungguh, ketika dia datang ke gereja dengan sungguh-sungguh, dia hidupnya suci. Waktu dia di gereja dibom, orang ini martir. Anda sekarang mengerti ya? Nah, inilah mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Sesudah itu, nah ada kata sesudah itu. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Saudara dengar, ada banyak perdebatan tentang eskatologi ini. Saya tidak mau berdebat dan saya mau memberikan kepastian buat saudara. Apa yang saya ragu-ragu saya akan katakan. Karena apa? Saya tidak tahu apa yang terjadi nanti. Tapi yang pasti, satu, pengangkatan. Saudara, pengangkatan tidak pernah diajarkan, maaf, di agama apapun. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Pengangkatan hanya dimiliki oleh orang Kristen. Karena yang masih tinggal, yang masih hidup, ya perhatikan, itu orang Kristen yang akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika yang nabi, rasul, martir, dan orang-orang kudus, artinya imam-imam, ini dibangkitkan, mereka dibangkitkan begini. Dan kita yang masih tinggal, siapa yang masih tinggal diangkat? Yaitu para imam. Yang melakukan keimaman, menjadikan hidupnya rumah kediaman Allah, dan memiliki ibadah sejati, dia diangkat. Cus, naik, bersama-sama. Makanya itu saudara, di gambar ini yang saudara harus tahu, sebelum kita ke rumah kebinasaan, Roh Kudus itu datang, membuat kita menjadi rumah kediaman, menjadi saksi-saksi Allah, melakukan tugas keimaman, menyingkapkan rahasia, memberi ketekunan, ketaatan, kitab suci, dan semuanya. Maka perhatikan, ada peristiwa pengangkatan. Peristiwa yang mati dibangkitkan, orang tidak tahu, karena tidak kelihatan wong yang sudah mati ya. Tapi itu diangkat langsung. Ya mungkin saudara waktu diangkat ya akan kelihatan. Tapi itu cara Tuhan, kita tidak bisa membahas. Tetapi ada pengangkatan, yaitu yang masih tinggal. Karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan di kitab Injil bahwa waktunya nanti, akhir zaman, 2 orang di ladang, yang satu diangkat, satu ditinggal. 2 orang tidur bersama, yang satu diangkat, satu ditinggal. Dan itu masa-masa akhir. Saudara dengar, hari ini masih diberi kesempatan. Ya, sehingga Tuhan Yesus masih menahan sampai jumlah imam-imam dan para martir sesuai dengan jumlah yang Tuhan punya. Baru Tuhan datang. Nah, cirinya Tuhan datang, cirinya kiamat. Kiamat itu apa, saudara? Kiamat itu langit runtuh, buminya hancur, semuanya hancur. Dan itu kita nggak akan ngalami, saudara. Yaitu bagian Tuhan. Pokoknya kiamat itu semua hancur. Karena kitab Petrus berkata, jika segala sesuatu hancur sedemikian, maka betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Yaitu kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Saudara, hidup suci dan saleh tidak main-main. Ya, maka saya ulang, target kita tidak tertolak, tidak tertinggal. Jangan main-main, saudara. Keimaman, kalau Anda tidak lakukan, Anda tertolak dan Anda tertinggal. Eskatologi urusan Tuhan. Yang penting Anda pegang 2 ini.
Oke, ya. Maka itu Tuhan Yesus berkata melalui surat Petrus bahwa dia datang seperti pencuri. Karena di hadapan dia 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Sekejap itu artinya. Sekejap. Saudara tidak akan merasa 1000 tahun itu betul-betul sekejap. 1 hari sekejap. Maka Tuhan katakan berjaga-jaga. Dan Tuhan Yesus bukan menunda. Ingat, Tuhan Yesus bukan menunda, tetapi menunggu pertobatan. Pertobatan ini ditunggu khususnya orang-orang pilihan. Bisa mengerti? Dan juga bangsa-bangsa yang lain yang Tuhan ingin supaya mereka semua diselamatkan. Walaupun kenyataannya saudara, di surat Wahyu pun ditulis, semakin hari semakin keras, semakin hari semakin jahat. Saudara, kejahatan semakin luar biasa hari ini. Saudara, tanda ini sudah jelas. Karena manusia punya kehendak bebas. Nah, sekali lagi saudara, jadi Tuhan Yesus tidak menunda. Bapa tidak menunda. Tapi dia menghendaki kesempatan. Termasuk kita. Bersyukur loh saudara. Andai kata Tuhan Yesus 2016 datang, kita tidak mengerti keimaman. Maka itu saudara harus bersyukur menyikapi hidup saudara hari ini. Kalau kita ini tergabung di NCC Internasional, bisa ngerti keimaman, Anda saya gembalakan dengan tekun, dengan setia, bersyukurlah. Andai kata sebelum Anda ketemu saya, Anda sudah meninggal atau sudah kiamat, saudara sungguh disayangkan. Maka itu sikapi dengan benar. Jangan saudara berpikir aneh-aneh. Jangan urusi kedagingan. Bersyukurlah saudara. Saya setiap hari bersyukur, Tuhan, kenapa Engkau tidak datang tahun 2015. Kami tidak mengerti apa-apa. Tapi hari ini Tuhan itu menunda supaya kita ini dapat menjadi contoh teladan bagi yang lain. Mari fokuslah saudara. Untuk saudara mengerti hal ini supaya apa yang saudara lakukan sebagai ucapan syukur saudara. Jangan aneh-aneh, saya pesan. Kalau Anda ketemu saya, bersyukurlah. Kalau Anda ada di NCCI, bersyukurlah. Kalau Anda saya gembalakan, udah bersyukur. Udah gak usah aneh-aneh. Gak perlu cari apa-apa. Jalani saja saudara. Yang ngerti katakan amin. Maka itu Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa kita yang masih hidup itu akan diangkat. Jadi saudara, ada pengangkatan. Dan pengangkatan ini adalah orang-orang yang berdiri sebagai imam. Dan perlu saudara catat bahwa Roh Kudus juga diangkat. Makanya saya pesan, eskatologi ini gambar halaman 159 ini sudah jelas. Karena ini tidak diperdebatkan nanti. Perhatikan, terangkat, Roh Kudus terangkat. Jadi yang tertinggal, siapa yang tertinggal? Orang-orang hidup pada zaman itu yang tidak melakukan keimaman dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka ada di sana. Oke? Dan itu jumlahnya miliaran. Ya, mungkin bisa-bisa hampir 6 miliar itu. Mungkin ya. Itu yang tertinggal, yang masih ada. Dan saudara, di sanalah akan mengarah kepada penghakiman. Nah, selama ada penghakiman itu, ya, sebelum masa penghakiman itu ada masa ujian. Nah, saya melihat saudara antikris. Ada banyak perdebatan tentang antikris. Hari ini antikris ada. Bagaimana nanti tentang tanda apapun, karena ada yang menafsirkan itu simbolik.
Ya, belum tentu yang seperti tertulis karena itu simbolik-simbolik. Tapi saudara, saya ajarkan saudara, melalui kacamata keimaman ini, kita harus mengerti, ya, bahwa keimaman ini itu yang dikehendaki Tuhan, karena dari dulu sampai sekarang keimaman tetap ada. Maka itu Tuhan Yesus menjadi imam besar. Bagi saudara yang telah menjadi imam dan memelihara keimaman saudara sesuai dengan apa yang saya ajarkan, maka kita akan bersama dan terangkat bersama Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh imam sebetulnya. Roh Yesus itu roh imam. Nah, orang-orang yang tertinggal ini akan mengalami antikris. Saudara, antikris itu bagian Tuhan. Sebetulnya bagian kita nggak perlu pusing dengan antikris. Termasuk engkong-engkong kita pun kita nggak perlu terlalu pusing. Karena kita nggak perlu berdoa untuk engkong-engkong kita. Karena kesempatan bertobat itu waktu hidup. Setelah bertobat, setelah hidup, setelah waktu kita mati tidak ada pertobatan. Betul ya? Jadi saya melihat, ini tafsiran saya melihat, ya, bahwa antikris ini masa ujian. Antikris itu masa ujian. Tuhan tuh bisa pakai setan untuk menguji Ayub. Jadi saya melihat masa ujiannya di antikris ini. Dan saya melihat, ini tafsiran saya saudara, karena saudara harus mengerti eskatologi, pakai gambar ini aja. Ya, saudara nggak perlu pusing yang tertinggal, nggak perlu pusing yang engkong-engkong kita, nggak perlu pusing. Karena itu masuk nanti penghakiman. Makanya di gambar ini saya langsung tunjuk penghakiman. Karena ya waktu kita sudah terangkat, Roh Kudus tidak ada. Bayangin, Roh Kudus tidak ada. Itu sesuatu masa yang sangat sukar untuk berhasil. Dan itu diberikan kesempatan. Saudara, saya menafsirkan ini kesempatan bagi orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, yang hari ini tidak ke gereja, melencer. Maaf saudara, tiba-tiba terjadi apa-apa. Nah, orang-orang ini itu akan masuk kebangkitan kedua. Saudara, hati-hati, saya pesan aja lah. Kalau saudara masih hidup, saudara masih punya proses pertobatan, masih ada. Tapi kalau Anda sudah mati, tidak ada proses pertobatan. Jadi dengar saudara, dengar. Saya ulangi ya. Kalau Anda sudah mati, Anda belum beres, tidak ada pemberesan. Tapi bagi orang yang masih tertinggal, masih hidup, itu masih ada kesempatan. Tapi tantangannya besar. Tantangannya saudara harus menyangkal Tuhan Yesus. Itu tidak mudah saudara. Itu tidak mudah. Dan saudara yang tertinggal, orang Kristen tertinggal, mereka akan mencoba beribadah, tapi mereka tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus sudah tidak ada. Jadi kesempatan untuk lolos itu mungkin 0,0%. Saya tidak tahu. Nah, bagaimana dengan orang-orang ya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Kesempatan itu diberikan juga karena mereka melihat Tuhan Yesus di awan-awan. Makanya antikris datang itu mencegah orang percaya Yesus. Karena the last chance, kesempatan terakhir itu antikris. Jadi mari kita pandang dari sudut keimaman sebelum penghakiman, sebelum masa penghakiman. Dan ingat, yang menghakimi itu Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus. Ya. Makanya keselamatan tidak ada di luar Tuhan Yesus. Itu harus dikunci. Nah, kita yang akan bersama Tuhan Yesus memerintah dan menghakimi juga. Kita akan menghakimi. Nah, saudara perhatikan. Jadi orang-orang yang tertinggal ini agama lain, dia melihat Tuhan Yesus. Israel terutama. Israel melihat Tuhan Yesus. Dia pasti sujud. Berbeda dengan orang Israel yang hari ini sudah Kristen. Ini memang Israel yang ditentukan 144.000 itu. Saudara harus mengerti, tapi bangsa Israel yang lain yang hari ini menghujat Tuhan, mereka tidak percaya Tuhan, masih diberi kesempatan. Jadi saudara perhatikan ya. Ini tafsiran saya. Saudara dengar, pada masa antikris itu masa sebetulnya Tuhan masih memberi kesempatan bagi yang hidup. Bukan bagi yang mati. Karena apa? Mereka melihat Tuhan Yesus. Agama-agama apapun melihat Tuhan Yesus. Tapi saya menafsirkan, antikris itu tetap diberikan kesempatan pada orang pilihan. Saudara harus mengerti, orang pilihan itu adalah orang Israel dan orang Kristen. Dua ini masih diberi kesempatan.
Tapi tidak mudah, saudara, tidak mudah. Karena tantangannya antikris. Saudara harus mengalami antikris. Dan itu kira-kira 7 tahun. 7 tahun masa. Bapak Ibu Saudara, itu masa-masa yang masih the last chance. Tapi bagaimana semua orang yang masih hidup? Ya mereka tinggal, mereka percaya atau enggak. Tapi kenyataannya di surat Wahyu, saudara, ketika terjadi itu yang namanya antikris, bahkan terjadi gempa bumi, semuanya nanti akan terjadi. Orang-orang malah menghujat kok. Dia menghujat Allah, menghujat namanya, menghujat baitnya, menghujat orang kudus, menghujat saudara. Jadi saudara jangan pikir ketika antikris datang banyak orang bertobat. Belum tentu. Maka itu bagian kita, udahlah nggak usah ngurus itu. Eskatologi yang benar itu pengangkatan. Selama saudara menulis eskatologi menggambarkan pengangkatan dan penghakiman, itu berhasil. Penghakiman itu kebangkitan kedua. Saudara, kebangkitan kedua itu untuk penghakiman. Jadi saudara, ya, masalah ongkong-ongkong kita, dulunya dia dengar Tuhan apa enggak, ketemu Tuhan apa enggak, itu bukan bagian kita. Itu keadilan Tuhan, karena Tuhan akan menghakimi dengan kitab mereka masing-masing. Dan setelah itu neraka dibuka. Saudara, masa sebelum penghakiman itu ada masa yang namanya 1000 tahun. 1000 tahun damai. Karena Tuhan Yesus pada masa 1000 tahun damai sebelumnya dia akan hancurkan antikris semuanya untuk dipersiapkan tata pengadilan semuanya. Dan masa 1000 tahun itu saya percaya itu masa-masa pembagian mahkota semuanya. Itu masa yang indah. Dan bagaimana keadaannya tidak perlu dibahas. Karena tidak tahu, saudara, ya. Bagian kita harus saudara pegang. Jangan tertolak, jangan tertinggal. Saudara, jangan main-main dengan masalah eskatologi, yaitu setelah pengangkatan. Itu jangan main-main. Anda jangan anggap, oh enggak apa-apa, nanti kan selamat. Tidak, saudara. Kebangkitan kedua itu penghakiman untuk setan, itu masuk namanya rumah kebinasaan. Yaitu jemaat setan. Dan setan, dengar, iblis itu membawa 2/3 penghuni surga untuk menjadi setan. Masa dia tidak bisa membawa, ya, hari ini membawa seluruh umat Tuhan, misalkan 6 miliar yang hidup ini sekarang. Apa dia tidak bisa membawa 3/4-nya? Loh, kalau penghuni surga itu 2/3 loh. 2/3 loh, saudara. Separuh lebih diambil loh. Penghuni surga itu banyak. Itu ikut setan, ikut Lucifer. Loh, kalau hari ini dia nggak bisa mengambil 3 atau 3/4 aja dari 6 miliar ya saudara. Separuh lebih dia akan ambil. Orang Kristen di dunia hari ini yang label Kristen itu 3 miliar. Saudara perhatikan, setan tidak main-main. Dan itu ayatnya sudah ada. Setan tahu waktunya singkat. Sehingga setan mati-matian berusaha. Sedangkan orang Kristen ditipu dengan dunia. Hari ini yang tidak ke gereja, lihat saja saudara. Urusannya apa? Bisnis. Urusannya apa? Ngelencer. Oh bahaya saudara. Ya saya hanya berdoa saudara tidak mati hari ini. Karena ingat, ketika engkau mati, nggak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan setelah kematian. Tapi waktu engkau masih hidup, ada kesempatan. Apalagi terangkat, kesempatan terakhir itu antikris. Ini pewahyuan loh saudara. Jarang orang memberikan pengertian seperti ini. Kesempatan terakhir itu antikris. Tapi lolosnya berat sekali. Dan selanjut antikris gimana? Saya tidak tahu. Yang saya tahu pokoknya nanti kebangkitan kedua. Bagaimana orang yang antikris nanti itu? Ya saya berharap mudah-mudahan dia masuk, diterima. Mudah-mudahan dia tetap tidak tertolak. Itu aja. Tapi saya tidak bisa menafsirkan apapun. Yang harus kita ketahui bagian kita. Tidak boleh tertinggal dan tidak tertolak. Dan itu yang Tuhan mau. Supaya kita tidak masuk rumah kebinasaan. Saya berharap saudara semua mengerti tentang hal ini dan saudara akan melihat dengan gambar yang lebih luas ketika Anda berdoa.
maka Anda sungguh-sungguh dan Anda mengerti prinsip-prinsip dan hukum roh. God bless you all.